Selamat sore sahabat Rumah Pompa, bertemu lagi dengan saya Junior. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, kehadiran saya di channel YouTube Rumah Pompa akan membahas pengetahuan seputar tentang produk yang kita jual. Saat ini di depan saya ada beberapa unit water heater. Berarti di konten kali ini saya akan membahas tentang water heater. Salah satunya aman nggak menggunakan water heater listrik, dan kenapa water heater listrik pernah terjadi kejadian tersetrum kayak gitu ya belakangan kemarin. Oke, kita coba bahas di video ini berdasarkan pengetahuan yang saya punya. Apabila ada salah mohon dikoreksi, kita belajar bersama. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan sedikit menjelaskan tentang water heater. Water heater ini adalah fungsinya untuk memanaskan air yang akan dipakai mandi. Jadi ini water heater ini biasanya banyak menggunakan energi seperti listrik, gas, dan tenaga matahari untuk memanaskan air. Yang sekarang ada di depan saya adalah water heater elektrik yang menggunakan listrik untuk memanaskan air. Dengan media elemen, water heater ini memanaskan air yang ada di dalam tabungnya. Elemennya rata-rata terbuat dari tembaga dilapisi dengan enamel. Nah, kemudian di dalam water heater ini juga dilengkapi dengan magnesium anoda, yaitu sebuah komponen yang untuk berfungsi menyerap mangan atau zat-zat besi yang terkandung di dalam air, mineral lah, untuk menjaga tangki tidak mudah korosi. Selama magnesium anodanya masih ada di dalam tangki water heater ini, maka semua mineral akan menempel di magnesium anoda, jadi tidak menempel di tabung unit water heater ini. Water heater elektrik terdiri dari berbagai macam ukuran, mulai dari 10 liter, 15, 20, 30, sampai 150 liter. Itu tergantung dari kebutuhan teman-teman. Mau menggunakan yang versi berapa liter sesuai kebutuhan dengan jumlah orang di rumah. Pada umumnya dari standarisasi yang ada, orang yang mandi biasanya menggunakan kurang lebih 15 sampai 30 liter air. Jadi bisa dihitung dari situ. Berarti kalau 15 atau 10 liter itu kurang lebih untuk satu orang mandi. Jadi kalau di rumahnya banyak, keluarganya ada 4 atau 5, berarti diperlukan water heater yang lebih besar. Itu bisa disesuaikan lagi. Nah, sekarang kita bahas tentang aman enggak sih menggunakan water heater listrik? Karena sering ada banyak orang yang menanyakan, Mas, aman enggak ya menggunakan water heater listrik? Lebih aman mana, gas, listrik, kayak gitu. Sebenarnya semua alat ini udah sangat dilengkapi dengan pengaman, double pengaman, baik gas ataupun listrik. Jadi dari pabrik pun pasti tidak ingin terjadi sebuah kecelakaan di pengguna water heater. Contohnya untuk di water heater elektrik, untuk kelistrikan setiap water heater udah memiliki ELCB. Ini ELCB ini berfungsi untuk memutus arus listrik ketika terjadi kebocoran arus di dalam tabung water heater. Contohnya misalkan listrik ini langsung terhubung ke elemen pemanas yang dari bahan tembaga tadi. Misalkan di tembaga itu terjadi keretakan atau keropos, kemudian air masuk sehingga menyebabkan konsleting. Nah, ketika itu terjadi harusnya LCB ini memutus arus, dan pasti akan memutus arus. Ini salah satu pengamannya. Dengan catatan LCB ini tidak mau dimodifikasi ya, maka setiap pemasangan elektronik atau water heater ini harus sesuai dengan buku petunjuk. Karena sangat riskan sekali terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Pastikan ini berfungsi dengan baik. Nah, karena jika ini tidak berfungsi, maka ketika ada kebocoran
listrik itu akibatnya sangat fatal sekali. Kemudian selain ELCB ini ada juga pengaman di sini namanya termostat, pengatur suhu. Dia dilengkapi dengan double termostat. Untuk water heater keluaran baru rata-rata semuanya udah menggunakan double termostat. Kenapa double termostat? Jadi dia menjaga dari error. Jika salah satu termostat error pengukuran suhunya, maka ada termostat kedua yang membenarkan. Jadi misalkan kita setting di 40 derajat panasnya untuk kita mandi, ternyata termostat yang satu tuh nggak berfungsi atau error, dia malah di 70 derajat baru mati. Nah, karena ada dua termostat, ketika terjadi seperti itu maka termostat yang kedua akan tetap menyetel di 40 derajat panasnya. Kalau misalkan ini tidak berfungsi, kemungkinan panasnya akan lebih ketika kita mandi, kita yang ada malah kepanasan dan jadi luka bakar di kulitnya, seperti itu. Itu pengamannya. Jadi dari pabrik alat ini dikeluarkan udah sangat aman sekali, sangat memikirkan keselamatan user, pengguna. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Adapun bukan beberapa sih, hanya ada satu kejadian yang mengalami kesetrum gara-gara water heater itu menurut berita yang beredar dikarenakan kebocoran di elemen. Nah, artinya water heater ini kemungkinan tidak dirawat, tidak di-maintenance. Alat apapun ketika kita tidak lakukan maintenance, pasti kita tidak akan tahu fungsi dari komponen alat itu apakah masih baik atau sudah menurun sehingga harus diganti. Jadi sangat disarankan untuk memaintenance paling tidak 1 tahun sekali. Ya, kita bongkar, kita kuras airnya, kita lihat kondisi elemen, kita tes ELCB-nya masih berfungsi atau tidak. Seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang tidak rusak, masih panas, kita tidak melakukan perawatan. Jangan sampai. Jadi sebenarnya kan dari pabrik itu sudah disediakan pengaman, cuman ya itu kembali, ketika suatu alat kita gunakan terus-menerus setiap hari, pasti komponen atau jadi alat-alatnya performanya akan menurun kualitasnya. Itu perlu kita maintenance. Jadi jangan takut menggunakan water heater listrik. Yang penting kita maintain, kita pasang dengan benar. Seperti itu. Ketika kita maintenance, kita kuras airnya, di situ kita bisa lihat anodanya masih ada tidak, elemennya masih bagus tidak. Nah, di situ kan ketika kita lihat elemennya sudah mulai keropos, kita bisa ganti. Anodanya udah tipis, kita ganti juga. ELCB-nya kita tesnya dengan coba diadukan dua kabelnya. Ininya dicolokkan ke steker, kemudian dua kabel di ujungnya diadukan, dibuat konslet. Kalau ELCB ini mati ngejepret, artinya ini masih berfungsi dengan baik. Nah, seperti itu teman-teman cara mengetahui bagaimana ELCB masih berfungsi atau tidak. Jadi sekali lagi saya harap tidak ada yang ragu menggunakan water heater listrik. Semuanya sudah diberi pengaman dan standarnya bahkan untuk ELCB ini udah standar kualitas Eropa. Rata-rata di setiap water heater saya lihat standarnya udah standar Eropa, yaitu CE. Ya, seperti itu teman-teman kurang lebih penjelasan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila mana teman-teman ada pengetahuan yang lebih dari saya, boleh di-share di kolom komentar. Ataupun dari penyampaian saya ada yang salah, boleh dikoreksi di kolom komentar. Jangan lupa share video ini supaya teman-teman kita tahu dan menambah ilmu pengetahuannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.